Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan sejarah Islam. Dengan anggota kelompok kami yaitu Fernando Yoga, Farando Alvin, Kairiza Diva, Septian Shena, Rizal Akbarudin, dan saya Zaki Apendeat. Kami akan membahas identifikasi lingkungan hidup, lalu identifikasi persoalan kebencanaan, identifikasi persoalan korupsi, identifikasi nilai-nilai Islam, dan yang terakhir yaitu ketimpangan gender. Next. Oke, jadi saya sini Farando Alvito Putra yang akan menjelaskan di subbab identifikasi lingkungan hidup. Lanjut. Oke, identifikasi lingkungan hidup. Jadi yang dimaksud identifikasi lingkungan hidup itu, jadi yang kita bahas krisis lingkungan hidup yang menjadi tantangan besar di era modern. Lalu kita juga akan membahas di mana Islam itu tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga mengatur bagaimana manusia hidup selaras dengan alam. Lalu kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga menimbulkan ketimpangan sosial, bencana, dan krisis kemanusiaan. Permasalahan lingkungan hidup di dunia modern. Contohnya, di sektor pencemaran air dan udara, eh, pada fakta lapangannya, ada contoh kasus Sungai Citarum di Jawa Barat pernah dijuluki sebagai salah satu sungai terkotor di dunia karena limbah industri. Akibatnya, air menjadi tidak layak konsumsi, mencemari tanah pertanian, dan menyebabkan penyakit. Pada sektor deforestasi dan kerusakan hutan, terdapat contoh kasus di mana Indonesia kehilangan sekitar 650.000 hektar hutan tiap tahunnya, menurut data dari WWF tahun 2021. Dampaknya bisa berupa bencana seperti banjir, longsor, dan kepunahan satwa. Di sektor sampah plastik dan krisis limbah, fakta lapangannya dikutip dari data Kementerian Lingkungan Hidup RI tahun 2022, Indonesia menghasilkan 68 juta ton sampah per tahun. Sekitar 17% dari total sampahnya itu adalah sampah plastik. Akibatnya, eh, fenomena ini dapat mencemari laut, membunuh biota laut, dan sulit terurai hingga ratusan tahun. Pada sektor perubahan iklim dan pemanasan global, terdapat fakta lapangan di mana pada tahun 2023 menjadi tahun terpanas dalam sejarah pencatatan suhu bumi. Dikutip dari NASA tahun 2023. Dampaknya, cuaca ekstrim, gagal panen, naiknya permukaan laut di pesisir utara Jawa. Lanjut. Konsep Islam dalam menangani lingkungan. Jadi manusia itu sebenarnya difirmankan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi, yang mana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu attaj'alu fiha may yufsidu fiha wa yufsikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Gimana berarti ingatlah ketika Tuhan berfirman pada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, representasi di sini Islam menetapkan bahwa manusia punya amanah untuk menjaga alam, bukan mengeksploitasinya. Peran manusia di sini sebagai pengelola mencakup menjaga keseimbangan alam dan mencegah eksploitasi berlebihan. Contoh nyata yang dapat diterapkan adalah gerakan komunitas Muslim yang menanam pohon dan membersihkan sungai sebagai bentuk tanggung jawab ekologis. Lanjut. Lalu
dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan di bumi sebenarnya adalah akibat dari ulah manusia itu sendiri, di mana didalilkan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Doharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudingkohum ba'dol ladzi amilum la'allahum yarji'un. Di mana artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut dan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa krisis lingkungan seperti pencemaran, kebakaran hutan, dan perubahan iklim disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Relevansinya seperti contoh lapangannya kebakaran hutan Sumatera dan Kalimantan karena pembukaan lahan sawit. Ini adalah bentuk nyata dari fasad atau kerusakan yang diperingatkan dalam ayat tersebut. Lanjut. Nah, lalu untuk bagaimana sih Islam itu memberikan solusi eh, yang mana diinformasikan di bawah larangan merusak setelah adanya perbaikan yang didalilkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa ta'ama wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Nah, di sini Islam melarang tindakan yang merusak sistem keseimbangan alam yang telah diciptakan dengan sempurna. Relevansinya, contohnya masyarakat yang membuang limbah ke sungai setelah dilakukan revitalisasi dan merusak kembali apa yang sudah diperbaiki. Pesan ayat ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dan konsistensi dalam pelestarian. Lanjut. Nah, apa sih yang bisa kita terapkan atau bisa kita contoh dalam rangka eh, menjaga kelestarian lingkungan yang mana sebenarnya diajarkan dalam Islam itu sendiri. Jadi di tingkat individu kita bisa tidak membuang sampah sembarangan, menghemat listrik dan air sebagai wujud tanggung jawab dan mengurangi konsumsi plastik. Di tingkat komunitas kita bisa menginisiasi gerakan masjid hijau. Contohnya seperti masjid yang ada di Bandung di mana memanfaatkan panel surya dan bank sampah. Lalu bisa kita menginisiasi gerakan tanam pohon oleh komunitas muslim. Contohnya gerakan menanam 1 miliar pohon oleh Nahdlatul Ulama. Lalu pada tingkat kebijakan berbasis syariah, di mana MUI bisa saja memberikan dorongan fatwa seperti fatwa MUI nomor 4 tahun 2014 tentang pelestarian satwa langka untuk menjaga ekosistem. Di mana ini kita juga bisa mengedukasi lingkungan melalui khutbah Jumat dan pendidikan pesantren. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya yaitu identifikasi persoalan kebencanaan. Next. Pandangan Islam terhadap kebencanaan atau bencana. Bencana adalah ujian dan peringatan dari Allah. Bencana adalah eh, maupun musibah yang menimpa manusia sejatinya bukanlah semata-mata kejadian kebetulan. Dalam pandangan iman, bencana adalah bentuk ujian dari Allah untuk menguji kesabaran, keimanan, dan keteguhan hati hambanya. Selain itu, bencana juga menjadi peringatan agar manusia tidak terlena dengan kenikmatan duniawi. Next, selanjutnya. Kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebencanaan? Nah, Indonesia adalah negara yang rawan akan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung. Banyak masyarakat belum memiliki kesiapsiagaan dalam pemahaman tentang mitigasi bencana. Selanjutnya, yaitu edukasi kebencanaan masih minim di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat umum. Selanjutnya, penanganan bencana sering terkendala oleh ketimpangan distribusi bantuan dan birokrasi. Yang terakhir yaitu kurangnya integrasi antara nilai keagamaan dan tindakan nyata dalam menghadapi bencana. Next. Permasalahan kebencanaan di dunia modern. Yang poin yang pertama yaitu kerentanan geografis Indonesia. Indonesia terletak di cincin
api Pasifik yang menyebabkan rawan gempa bumi, letusan gunung, gunung berapi, dan tsunami. Dampaknya ratusan ribu korban jiwa dan kerugian ekonomi besar seperti saat tsunami Aceh pada tahun 2004. Poin yang kedua yaitu kurangnya edukasi mitigasi bencana. Banyak masyarakat belum tahu cara evakuasi saat terjadinya bencana alam seperti letusan gunung berapi dan tsunami. Dampaknya korban jiwa lebih besar karena mereka panik, salah langkah atau tidak adanya rencana tanggap tanggap darurat atau tidak mengerti bagaimana proses evakuasi pada saat bencana. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu infrastruktur tidak tahan bencana. Faktanya banyak bangunan dan fasilitas umum di Indonesia tidak dirancang tahan gempa atau banjir. Dampaknya kerusakan parah dan korban jiwa meningkat saat bencana terjadi. Poin yang terakhir yaitu distribusi bantuan yang lambat dan tidak merata. Proses bantuan sering lambat dan tidak sampai di daerah terpencil yang mengakibatkan korban bencana kesulitan akses pangan, air bersih, dan layanan kesehatan yang lainnya. Dalam pandangan Islam terdapat pandangan Islam terhadap bencana yang tertulis pada surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tuhsidu fil ardi bada islaiha waduhu kaufau wa tam'a inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut akan tidak diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf 56. Al-A'raf ayat 56 menegaskan pentingnya ketaatan kepada Allah dan keharmonisan dengan alam sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Next. Konsep fikih kebencanaan. Dalam Islam, bencana dapat dimaknai sebagai bencana bukan hanya musibah semata, tetapi juga bagian dari takdir Allah yang mengandung hikmah dan pendekatan hukum Islam. Islam memiliki pendekatan hukum yang responsif terhadap kondisi darurat akibat bencana dalam kondisi tertentu. Hukum-hukum Islam dapat menyesuaikan dengan situasi krisis untuk menjaga kemaslahatan umat. Ini mencerminkan fleksibilitas syariat dalam menghadapi kondisi yang tidak normal. Tujuan utama syariat atau maqasidih syariah. Pendang, Penanganan bencana dalam Islam berlandaskan pada 5 tujuan utama syariat, yaitu menjaga jiwa, hifz al-nafs, menjaga agama, hifz al-din, menjaga akal, hifz al-akh, menjaga keturunan, hifz al-nasl, menjaga harta, hifz al-mal. Bencana menjadi momen untuk melindungi kelima aspek tersebut dan menghindari kerusakan yang lebih luas. Prinsip fikih dalam situasi darurat. Dalam kondisi darurat atau darurah, Islam memperbolehkan hal-hal yang dalam keadaan normal dilarang dengan syarat untuk menghindari mudorot yang lebih besar. Ini disebut dengan kaidah ad-daruratu tubihu al-mahzurat atau keadaan darurat membolehkan yang terlarang. Juga kaidah darul maf sadah ko mukhodamun ala jalbil maslahah atau mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Next. Contoh implementasi fikih kebencanaan dalam Islam, bencana dapat dimaknai sebagai kondisi darurat yang memerlukan penyesuaian hukum syariat untuk menjaga keselamatan jiwa dan keberlangsungan hidup manusia. Berikut beberapa contoh implementasinya, yaitu perihal pelaksanaan pelaksanaan ibadah yang fleksibel. Nah, untuk dalam Islam, bencana dapat dimaknai sebagai kondisi darurat yang memerlukan penyelesaian hukum syariat untuk menjaga keselamatan kelangsungan manusia. Pelaksanaan dalam situasi bencana, umat Islam diperbolehkan untuk sholat jamaah qashar atau tayamum jika memungkinkan untuk berwudu atau melaksanakan sholat seperti biasa. Ini sesuai dengan kaidah darurat dalam Islam. Yang poin yang kedua yaitu konsumsi makanan non halal dalam kondisi ekstrim. Nah, jika korban bencana tidak menemukan
makanan halal dan terancam kelaparan, Islam memperbolehkan konsumsi makanan yang semula diharamkan selama dalam batas darurat dan tidak berlebihan. Poin yang ketiga yaitu pengalian zakat dan sedekah. Poin ini dalam kondisi ini dalam kondisi tertentu, dana zakat dapat dialihkan untuk membantu korban bencana, terutama untuk kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan pengobatan. Ini termasuk dalam upaya menjaga keberlangsungan hidup dan mencegah kemudaratan. Yang terakhir yaitu penerbitan fatwa darurat oleh MUI atau ulama. Dalam keadaan krisis, Majelis Ulama Indonesia atau MUI atau para ulama dapat mengeluarkan fatwa khusus terkait pelaksanaan ibadah, pengelolaan bantuan, hingga ketentuan hukum yang sesuai dengan kondisi lapangan. Kesimpulannya, Islam sangat relevan dengan kesimpulan untuk kebencanaan ini, yaitu Islam sangat relevan dengan tantangan modern termasuk masalah lingkungan. Tanggung jawab ekologis adalah bagian dari keimanan dan akhlak Islami. Dengan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, umat Islam dapat menjadi solusi agar agar krisis lingkungan, solusi atas krisis lingkungan. Baik, selanjutnya saya Rizal Akbarudin ingin menjelaskan terkait dengan identifikasi persoalan terkait korupsi dalam pandangan Islam itu sendiri. Untuk yang pertama ada definisi korupsi dalam Islam. Apa sih definisi korupsi? Definisi korupsi adalah tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Untuk dalam Islam sendiri, hal ini termasuk dalam tiga hal. Yang pertama ada khianah, yaitu mengingkari amanah yang dipercayakan, kemudian gulul, menggelapkan harta yang bukan haknya, dan yang terakhir riswah atau suap, yaitu memberi atau menerima untuk memutarbalikkan kebenaran. Selanjutnya dalil Al-Quran terkait dengan korupsi untuk larangan khianat. Dalam surat Al-Anfal ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takfana min kaumin kianatan fahmid ilahim ala sawain nalahala yuhibul kainin. Jika engkau Nabi Muhammad benar-benar khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu kaum, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara seimbang, adil, dan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pengkhianat. Dan untuk larangan menggelapkan harta dalam surah Al-Imran ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linnabiyyin ay yahul wa ma yahlul yati bima kala yaumal kiamah. Summa tuffa kullu nafsin ma kasabat wa hum layut lamun. Tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak zalimi. Kemudian yang larangan diswah atau suap dalam Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takulu amlakum binakum bil batili wa tutlu biha ilahu kami litakulu farikam min amwalin nas sibil itsmi wa antum ta'lamun. Janganlah engkau Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta
itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Dan untuk bentuk-bentuk korupsi dalam praktiknya, yang pertama untuk menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, di mana menggunakan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki bukan untuk kepentingan publik, tapi memperoleh uang, fasilitas, atau keuntungan pribadi. Selanjutnya, suap menyuap dalam proses hukum dan birokrasi, yaitu memberi atau menerima uang atau barang untuk mempengaruhi keputusan, mempercepat proses, atau menghindari hukuman dalam sistem hukum atau administrasi pemerintahan. Kemudian penggelapan dana publik, mengambil atau menggunakan dana milik negara atau masyarakat secara ilegal. Contohnya biasa dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan oleh pemerintahan itu sendiri. Nah, kemudian untuk terakhir nepotisme dan kolusi, yaitu memberikan jabatan atau proyek kepada keluarga atau kerabat tanpa mempertimbangkan kemampuan serta bekerja sama secara curang dengan pihak tertentu untuk saling menguntungkan. Untuk dampak korupsi sendiri dalam pandangan Islam terdapat tiga. Yang pertama, individu, yaitu dampaknya sudah pasti mendapat dosa besar dan mengundang murka Allah. Kemudian di lingkup masyarakat dapat merusak kepercayaan publik dan memperbesar ketimpangan sosial terhadap masyarakat itu sendiri. Untuk yang terakhir negara, yaitu menghambat pembangunan dan melemahkan sistem pemerintahan. Dan untuk solusi terhadap korupsi, yaitu menanamkan nilai amanah dan takwa. Setiap individu harus jujur, bertanggung jawab, dan merasa diawasi oleh Allah dalam setiap tindakan, terutama saat memegang jabatan atau wewenang. Dan meningkatkan pendidikan moral dan agama. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kejujuran, etika, dan akhlak Islami. Jadi ini dapat membentuk karakter yang anti korupsi. Kemudian penerapan hukum yang adil dan tegas. Koruptor harus dihukum secara adil tanpa pandang bulu agar ada efek jera dan keadilan ditegakkan sesuai prinsip Islam. Kemudian yang terakhir ada transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan negara harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang itu sendiri. Selanjutnya yaitu identifikasi nilai-nilai Islam dalam kebahagiaan dunia akhirat. Identifikasi nilai Islam dalam kebahagiaan dunia akhirat. Islam sebagai agama yang komprehensif menghadapi berbagai tantangan dalam era modernisasi seperti sekularisme, hedonisme, konsumerisme, dan relativisme moral. Namun, nilai-nilai Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan pendekatan yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Tantangan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern. Sekularisme, hedonisme, konsumerisme, dan relativisme moral adalah tantangan modern yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sekularisme memisahkan agama dari kehidupan publik. Hedonisme menjadikan kesenangan sebagai tujuan utama. Konsumerisme mendorong gaya hidup berlebihan, dan relativisme moral menolak standar benar salah yang mutlak. Islam menawarkan keseimbangan dunia akhirat dengan nilai-nilai yang tetap membimbing manusia menuju kebahagiaan sejati. Yang pertama ada tauhid. Tauhid merupakan inti dari ajaran Islam yang menanamkan kesadaran akan tanggung jawab spiritual dan etika dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan, teknologi, dan relasi sosial. Tauhid menjadi fondasi dalam menjaga integritas, etika kerja, dan orientasi hidup yang tidak hanya mengejar materi. Seperti yang dijabarkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di mana ayat pertama berarti barang siapa yang mengerjakan amal soleh,
baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Selanjutnya, yaitu adil atau keadilan dalam Islam tidak hanya dalam hukum, namun juga dalam ekonomi, sosial, dan hubungan antar manusia. Dalam era digital dan globalisasi, keadilan penting untuk menjamin kesetaraan akses, mencegah eksploitasi, dan menciptakan masyarakat yang inklusif. Inklusif di sini yang berarti menyertakan seluruh kalangan masyarakat tidak tergantung umur, gender, maupun kasta sosial. Seperti mana yang disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, sesungguhnya innallaha ya'muru bil adli, Allah menyuruh berlaku adil wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji. Wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, kemungkaran permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Yang ketiga yaitu ilm atau ilmu. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu dan mendorong umatnya untuk terus belajar dan berpikir kritis. Mendorong umat Islam untuk aktif dalam riset, inovasi, dan kontribusi terhadap peradaban modern tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual. Seperti yang dijabarkan dalam Quran Surah Al-Zumar ayat 9, di mana berbunyi amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat dari Tuhannya? Qul sesungguhnya hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak Allah? Inna sesungguhnya ma yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya ulul albab atau orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Selanjutnya yaitu amanah dan tanggung jawab. Islam mengajarkan pentingnya tanggung jawab pribadi dan sosial dalam dunia kerja, politik, maupun media sosial. Nilai ini menjadi filter etika dalam bertindak dan berbicara. Seperti yang dijabarkan dalam surat Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum antu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Syura atau musyawarah dijabarkan sebagai Islam mendukung proses kolektif dan demokratis dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi dasar dalam sistem pemerintahan yang adil dan partisipatif, serta dalam manajemen organisasi yang menghargai kolaborasi. Disebutkan dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38, yaitu walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah. Juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang mematuhi suruhan Tuhan dan melaksanakan sholat. Wa amruhum syura bainahum. Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Selanjutnya yaitu zuhud dan qanaah. Islam mengajarkan keseimbangan antara pencapaian dunia dan kepuasan batin, mampu menjawab krisis makna di tengah gaya hidup konsumtif dan materialistik dengan menekankan spiritualitas dan rasa cukup. Disebutkan dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dengan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Jadi dengan ayat ini dapat kita simpulkan bahwa dengan mengingat Allah,
kita memiliki perasaan yang lebih tenang dan juga lebih bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan di dunia dan tentunya dengan harapan kita apa yang kita dapatkan di akhirat. Yang selanjutnya yaitu akhlak karimah. Rasulullah telah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nilai akhlak mulia ini sangat penting dalam interaksi sosial digital dan kehidupan global, menjaga hubungan yang sehat dan damai. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. Di mana ayat ini sebenarnya merujuk kepada Nabi Muhammad yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kesimpulan yang didapatkan dari presentasi sebelumnya itu dengan nilai-nilai utama seperti tauhid, keadilan, ilmu, amanah, musyawarah, kesederhanaan, dan akhlak mulia, Islam menuntun umatnya untuk menjalani kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam menghadapi arus modernisasi agar tidak kehilangan arah spiritual, menjaga integritas, serta membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Islam bukan penghalang kemajuan, tapi penuntun menuju kemajuan yang bermakna dan bertanggung jawab. Selanjutnya saya melanjutkan untuk pembahasan dari identifikasi persoalan ketimpangan gender dalam Islam. Next. Identifikasi persoalan ketimpangan gender dalam Islam dapat dideskripsikan merupakan ketimpangan gender dalam masyarakat seringkali dikaitkan dengan doktrin agama termasuk Islam. Terdapat anggapan bahwa Islam membatasi peran dan hak perempuan, namun penting untuk menelusuri lebih dalam apakah ketimpangan tersebut benar berasal dari ajaran Islam atau dari budaya patriarki yang kemudian mempengaruhi interpretasi terhadap teks-teks agama. Maka dari itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap isu-isu yang dianggap sebagai bentuk ketimpangan gender dan bagaimana Islam sebenarnya memandangnya. Next. Berikut adalah contoh dari isu ketimpangan gender yang dianggap dari Islam. Yang pertama, hukum waris, yaitu perempuan menerima setengah dari bagian laki-laki. Hal tersebut dituliskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Kemudian, namun ini terkait dengan tanggung jawab nafkah yang dibebankan pada laki-laki. Yang kedua ada kepemimpinan rumah tangga. Merupakan laki-laki disebut sebagai kawam atau pemimpin dalam keluarga. Hal ini tidak berarti dominasi, melainkan sebuah tanggung jawab. Hal tersebut tertuliskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. Ketika ada hak talak dan kesaksian, yaitu laki-laki diberi wewenang menjatuhkan talak dan kesaksian perempuan dalam beberapa kasus bernilai setengah dari laki-laki. Ini lebih terkait pada konteks sosial Arab saat wahyu turun, bukan diskriminasi permanen. Next. Prinsip kesetaraan dalam Al-Quran. Islam secara tegas menegaskan kesetaraan spiritual dan moral antara laki-laki dan perempuan di dalam firman Allah, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Wa may ya'mal minnatolihati min dakarin aw unsa wa huwa minna qalu kayad artinya, barang siapa yang mengajarkan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga dan tidak ada niaya sedikit pun. Quran surat An-Nisa ayat 124. Maka dari ayat ini adalah menunjukkan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh iman dan amal, bukan oleh jenis kelamin. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu
Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya yaitu, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan oleh Allah SWT secara setara dari fitrahnya, dan kemuliaan sebagai manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, suku, atau status sosial, melainkan oleh ketakwaan kepada Allah SWT. Ini menjadikan fondasi kesetaraan manusia dalam Islam. Next. Untuk selanjutnya itu Quran Surat At-Taubah. Wal mu'minuna wal mu'minatu bad'luhum awliya'u badl. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagai mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, lalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Ayat ini menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran sosial dan keagamaan yang sama, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Tidak ada pembedaan derajat antara keduanya dalam tanggung jawab keagamaan maupun sosial di masyarakat. Next. Lalu banyak ketimpangan yang terjadi, bukan hanya dari ajaran Islam itu sendiri mengenai ketimpangan gender, yaitu ada faktor-faktor lain. Salah satunya interpretasi agama yang biasakan gender dari seorang, lalu dominasi budaya patriarki yang memengaruhi sistem sosial masyarakat, lalu kurangnya pemahaman terhadap konteks historis ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, perlu pendekatan tafsir yang lebih adil dan berperspektif terhadap gender. Next. Kesimpulannya itu, Islam tidak mengajarkan ketimpangan gender, justru mengangkat derajat perempuan. Lalu ketimpangan yang ada disebabkan oleh budaya patriarki dan tafsir yang tidak adil. Nah, selain itu, Al-Quran juga menekankan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Kemudian pemahaman kontekstual dan tafsir modern penting untuk mencegah penyalahgunaan ajaran Islam dalam mendukung ketidakadilan gender. Selain itu, pemberdayaan perempuan dan pendidikan kesetaraan gender perlu digalakan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan dan kemanusiaan. Next. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai sejarah Islam. Terima kasih. Untuk pertanyaan mungkin bisa ditulis dan didiskusikan setelah ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.